Hai minasan, o genki desu ka? Halo semuanya, apa kabar? Hajimemashite, watashi no namae wa Mega desu. Watashi wa SMA Negeri 1 Nusa Penida de hatarakimasu. Nihongo no sensei desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Halo semuanya, itulah tadi perkenalan singkat saya menggunakan bahasa Jepang, yang artinya nama saya adalah Mega. Saya bekerja di SMA Negeri 1 Nusa Penida, dan saya sebagai guru bahasa Jepang. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali. Senang berkenalan dengan kalian. Kali ini saya akan memaparkan mengenai demonstrasi konstekstual pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara beserta implementasinya di sekolah saya. Siapakah Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh penting dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Ia juga dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia dan Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia. Ia merupakan pelopor pendidikan untuk masyarakat pribumi di Indonesia ketika masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda. Dan beliau adalah pelopor dari pendiri Taman Siswa. Pendidikan adalah kunci utama setiap orang supaya bisa menjadi seseorang yang sukses di masa depannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak. Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sungtolodo, yang artinya orang tua atau guru sebagai suri toladan anak dan siswa. Di sini yang dimaksud adalah seorang guru harus memberikan teladan atau contoh yang baik terhadap siswa. Jadi, sebagai seorang guru, kita tidak hanya memberikan materi pembelajaran kepada anak didik, tapi juga harus bisa mendidik siswa dengan cara mendidik kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti luhur. Yang kedua, Ingmadie Mangunkarso, yang di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung, di mana ketika guru berada di tengah siswa atau orang lain, harus bisa memberikan dan membangkitkan semangat siswa dan orang lain di sekitarnya. Yang terakhir yaitu Tuturi Handayani, yang di belakang memberikan motivasi, di mana seorang guru harus memberikan dorongan, motivasi, serta semangat kepada siswa. Konstekstualisasi sosial budaya pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui penanaman budi pekerti, yaitu Menyame Braya. Menyame Braya adalah kearifan lokal Bali yang di dalamnya mengandung nilai-nilai plural yang menganggap orang lain adalah saudara, sama dengan dirinya. Dengan memandang orang lain adalah saudara, maka harmoni sosial akan dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Banyaknya kegiatan upacara keagamaan dan tradisi di Bali menjadi salah satu alasan budaya Menyame Braya tumbuh subur di tengah masyarakat Bali. Kegiatan sosial seperti kerja bakti
mengelola sistem pengairan sawah yang dikenal dengan istilah subak adalah salah satu contoh dari pelaksanaan budaya Menyame Braya. Dalam bidang keagamaan, upacara pembakaran mayat atau yang disebut dengan upacara ngaben adalah salah satu implementasi dari budaya Menyame Braya, di mana dalam kegiatan ini kita pastinya harus mempersiapkan sarana upakara sehingga terjalinnya gotong royong dan kerjasama. Penerapan budaya ini tidak hanya terbatas pada sesama umat Hindu saja, tetapi juga berlaku untuk semua umat non-Hindu. Budaya Menyame Braya menjadi salah satu kunci keberhasilan toleransi dalam beragama di Bali. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama, pengembangan minat bakat dan keterampilan siswa. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa siswa memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga seorang guru bertugas untuk menuntun minat, bakat, dan keterampilan siswa sesuai dengan zaman dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Contohnya, di sekolah kami, pengembangan ekstrakurikuler yang dilakukan sudah sesuai dengan kultur budaya yang ada di daerahnya, seperti ekstra menari, tata rias, bulu tangkis, catur, PMR, housekeeping, menjejahitan, dan sebagainya. Yang kedua, kegiatan pembiasaan karakter. Sebagai seorang guru, tentunya kita juga harus mengajarkan budi pekerti luhur kepada siswa agar siswa mengetahui norma-norma yang ada di masyarakat dan yang ada di lingkungannya. Contohnya, menerapkan senyum, sapa, dan salam setiap bertemu dengan teman, guru, pegawai, dan masyarakat. Membuang sampah pada tempatnya, saling membantu sesama, berpakaian sopan dan rapi, saling menghormati, bekerja sama antar kelompok, toleransi beragama, melatih kepercayaan diri bicara di depan umum dengan kegiatan sosialisasi PIKR yang ada di sekolah kami, dan lain-lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi diri dan kegiatan sosial. Sebagai seorang guru, kita juga harus mengupgrade kemampuan diri kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selain melakukan pelatihan sosialisasi, saya juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah bersama siswa-siswi saya melalui organisasi PIKR Nusa Husada. Selain itu, saya juga mengikuti kursus keterampilan tata rias dan bahasa Mandarin untuk mengembangkan potensi diri yang ada di dalam diri saya. Yang keempat, perencanaan kegiatan pembelajaran. Sebagai seorang guru, kita harus membuat perencanaan pembelajaran yang inovatif, variatif, kreatif, dan menyenangkan sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar dan karakteristik peserta didik. Media yang kita gunakan pun harus sesuai dengan keadaan zaman agar siswa tertarik mengikuti proses pembelajaran. Tantangan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, adanya beberapa guru yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman atau tidak bisa menguasai iptek dan masih monoton dengan metode mengajar zaman dahulu. Yang kedua, adanya beberapa guru yang masih menghukum siswa dengan kekerasan bukan dengan sistem among. Yang ketiga, banyak siswa yang lebih suka dengan budaya luar daripada budaya kita sendiri. Yang terakhir, masih adanya guru dan orang tua yang menuntut agar anaknya mengikuti kemauannya. Solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, guru harus mengupgrade diri, mengembangkan potensi yang dimiliki, mengikuti sosialisasi, bimbingan teknologi, kursus, dan lain-lain. Yang kedua, guru harus memulai mengajarkan anak bukan dengan sistem hukuman, tapi dengan sistem among. Yang ketiga, guru mengajarkan dan menjelaskan berbagai macam budaya Indonesia yang beraneka ragam dan unik. Dan yang terakhir, melakukan pertemuan dengan orang tua mengenai ekstrakurikuler dan minat bakat yang dimiliki oleh anak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.